Saya akan memulai dengan kalimat tentang pemulihan hati Bapa atau memulihkan hati Bapa. Kalimat ini. Kita tahu bahwa iblis sampai nanti hari terakhir mereka masih melanjutkan pekerjaannya di bumi, maka iblis akan selalu menghancurkan rencana Tuhan yang vital. Ya, perhatikan ini. Nah, karena iblis tahu, kalau kita baca di Wahyu 12 ayat yang ke-11 dan 12, dikatakan maka iblis turun kepadamu hai bumi dan laut dengan geramnya yang sangat dahsyat. Karena, perhatikan kalimat ini, Wahyu 12. Karena iblis tahu bahwa waktunya sudah singkat. Nah saudara, kalau iblis saja tahu waktunya sudah singkat, maka seharusnya gereja Tuhan lebih pintar dong daripada si jahat itu. Ya, saya akan bacakan Wahyu 12. Karena iblis tahu waktunya sudah singkat. Ayat yang ke-12. Wahyu 12 ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, ya, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu. Iblis itu jauh lebih teliti membaca Alkitab daripada kita. Lagi sekali yang gak setuju gak apa-apa. Tapi ini fakta. Dari mana saya bisa tahu mereka lebih teliti baca Alkitab daripada kita? Karena ayat-ayat vital mereka hancurkan itu. Dan mereka pakai itu untuk menghancurkan rencana Tuhan. Nah, hari ini kita khususkan. Ayat vital apa yang iblis kerjakan untuk merusak akhir zaman. Matius 24. Menakutkan. Bagaimana serangan iblis begitu gencar kepada dunia. Nah sekarang kita lihat. Malaikat 4 ayat 6 ini. Saudara, ini ayat yang terakhir di perjanjian lama. Ini dia. Maka ia, yaitu pelayanan akhir zaman ini. Perhatikan. Maka ia akan membuat. Wih saudara, ini luar biasa. Paling ngeri adalah para tidak jadi yang benar dan yang baik. Itu yang paling ngeri. Kenapa ngeri? Perhatikan ancamannya, perhatikan dampaknya, perhatikan hukumannya. Kalau hati ayah-ayah tidak bertobat sehingga tidak bisa mengasihi anak-anaknya kembali, ancamannya ini yang menakutkan. Yesus akan tetap datang membuat bumi musnah. Bukan gempa bumi, bukan gunung meletus, bukan tsunami, bukan AIDS, bukan corona dan penyakit-penyakit yang lain. Bahkan bukan perang nuklir, tapi inilah satu-satunya tulisan dari seluruh buku yang ada di dunia. Bila mana dengan cara apa bumi ini musnah? Ternyata sederhana. Rusaklah semua ayah di dunia. Nah saudara, terbukti bukan? Begitu sederhananya untuk membuat perkara dahsyat di bumi. Memusnahkan bumi. Broken. Yang dari Facebook baru gabung. Lihat. Pelaku-pelaku kejahatan yang tertangkap, polisi langsung cari tanya di mana orang tuanya. Ini anaknya siapa? Maka itu hampir semua penyebab utama anak-anak muda yang kena narkoba, maafkan saya, tidak semuanya, hampir semua. Biasanya berasal dari keluarga yang broken, keluarga yang pecah, ayah tidak harmonis. Dan kita bisa membuktikan dengan yang lain. Karena waktu saya lanjut.
Jadi setelah, maaf saya katakan, setelah iblis tahu bagaimana cara memusnahkan bumi, karena tidak ada buku lain yang mencatat kapan, bila mana, bagaimana bumi ini bisa musnah. Hanya Alkitab yang mencatatnya, yaitu Maleakhi 4 ayat 6. Maka iblis baca ayat ini dan mereka kerjakan. Maka itu dalam banyak kehidupan keluarga ada, maaf, ibu-ibu, mama-mama yang nggak baik pada anak itu ada. Tapi faktanya saudara, jauh lebih banyak papa yang nggak baik. Betul? Ini fakta. Nah, di dalam 1 Tesalonika 2, tolong catat ayatnya ya. Ayat 7 sampai 12. Itu literatur tertua di dunia memberitahu kita siapa mama dan siapa papa. Terima kasih Dr. Octavianus, Om senang kamu nuliskan ini. Nah, jadi di 1 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 12 itu tertulis literatur tertua siapa mama dan siapa papa. Nah, tolong perhatikan. Jadi sebelum Paulus menulis surat 1 Tesalonika 2, maka dunia nggak pernah ada yang menulis. Saya ulangi, ramah, mengasuh, merawat, menyayangi. Ada 6 fungsi papa. Saleh, artinya hidup takut akan Tuhan. 2, adil, itu papa. Ada di surat Tesalonika 2 itu. 3, tak cacat. 4, menasehati. 5, menguatkan hati. 6, meminta dengan sangat. Kalau perlu buat tabel. Sebelah kiri mama ada 4, sebelah kanan papa ada 6. Maka kalau kita lihat sepintas, siapa di antara papa dan mama yang ditetapkan disiplin. Maaf, Facebooknya ngomong lagi ya. Jadi antara mama dengan papa, ternyata pembentuk karakter anak itu papa. Karena ada mendisiplin, ada menguatkan hati, ada menasehati. Ya, itu 3. Lalu nomor 3, 1 saleh, hidup takut Tuhan. 2, adil. Maka itu papa-papa yang tidak adil itu melukai hati anak. Yang ketiga disebut Tesalonika 2, papa itu sempurna. Papa itu salah. Ayo kita buktikan. Kita masih kecil, papa kita bisa, mama kita bisa menyalahi kita. Kita nangis, kita nggak terima. Papa mama begitu. Papa juga bisa menyalahi kita. Maka anak-anak berkata gini, mama silakan salah, kami menerima. Tapi jangan papa yang salah. Maka itu fungsi ketiga, papa itu tak bercacat. Di mata anak-anak, mama silakan salah, tapi jangan papa. Papa itu harus sempurna, idola, jagoan, pahlawan. Aneh. Waktu masih kecil, anak-anak paling suka minta nasihat ke mama. Apa yang terjadi pada seorang manusia yang sejak kecil bertumbuh dewasa tidak punya penasehat? Jawabannya liar. Ini yang membuat setan bisa membuat manusia itu liar. Karena nggak ada penasehatnya. Nah, ketika anak-anak butuh nasihat dari penasehatnya, ternyata setan berhasil membuat penasehat pulang-pulang. Akhirnya dengan maaf terpaksa. Kenapa saya katakan terpaksa? Karena nggak ada yang lain. Anak-anak minta nasihat ke mama. Dalam hidup mama nggak ada roh nasihat. Perjanjian baru. Mana? Ya langsung saya jawab Matius. Ternyata bukan. Kalau kronologis bukan Matius, tapi Lukas. Tolong perhatikan. Lukas adalah kitab pertama
menandai perjanjian baru dimulai. Kenapa harus Lukas? Nah, orang Israel itu bangsa yang paling teliti soal silsilah. Bangsa kedua di dunia teliti soal silsilah adalah Tiongkok. Nah, Maleaki mati, itu ternyata Yahweh Tuhan tidak mengunjungi, ya, 400 tahun kemudian setelah Maleaki, Yahweh Tuhan Israel baru kembali menemui Israel. Nah, kapan 400 tahun jarak dari Maleaki? Injil Lukas. Waktu Gabriel diutus oleh Yahweh Elohim untuk menemui Imam Sakaria. Masih ingat? Menemui Imam Sakaria. Ini luar biasa, saudara. Nah, hebat sekali. Maaf, Agatha atau Daniel Basasar anak saya. Ini Aan dari Samarinda, dia salah jam. Tolong beritahu dia. Makasih. Ya. Nah, Imam Sakaria pertama kali dikunjungi oleh Gabriel memberitakan bahwa istrimu yang mandul itu akan melahirkan anak dan beri nama Yohanes. Yohanan, bingung Sakaria, nama apa itu? Nah, saudara, ini yang terima kasih Agatha, ya. Tapi jamnya ini yang, ya maaf tadi saya kurang jelas dari panitia. Ya, 1:30 itu dari pembicara pertama, kedua, dan baru saya yang terakhir. Jadi maaf ini anak-anak saya, tim saya lagi. Tadi saya lupa beritahu. Nah, jadi Imam Sakaria mendapat kunjungan Gabriel. Itu firman yang pertama. Atau buka ya, maaf. Kita sekarang langsung lihat Lukas 1:17. Ini firman yang pertama. Menandai perjanjian baru dimulai. Dan firman yang pertama ini adalah firman yang terakhir. Yahweh Tuhan bicara kepada Israel lewat Maleaki. Itu 400 tahun yang lalu. Sebelumnya maaf. 400 tahun kemudian lewat Gabriel, Bapa di surga mengunjungi Israel lagi kepada Imam Sakaria. Nah, saudara, ini buat saya inilah satu-satunya pewahyuan atau revelation yang membuat saya berubah total dalam hidup saya. Ternyata firman terakhir 400 tahun sebelumnya, yaitu hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, supaya hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya, supaya aku jangan kembali ke dunia, tapi untuk memukul bumi sehingga musnah. Nah, Lukas 1:17 sama dalam arti konteksnya. Begini Lukas 1:17. Dan ia akan mendahului Yahweh dalam kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Sama. Tapi kalimat berikut beda. Dan mengembalikan hati orang-orang durhaka. Durhaka kepada pikiran orang benar. Terima kasih Dr. Octavianus, itu Maleaki. Loh, mengapa anak-anak yang disakiti papanya jadi durhaka, saudara? Dan memang betul. Maka itu tadi kita belajar lewat 1 Tesalonika 2. Mama boleh salah, anak langsung mengampuni, tapi papa jangan. Akhir zaman, ketika bapak-bapak bertobat, hati nggak keras lagi mengasihi anak-anaknya, maka anak-anak yang durhaka dipulihkan, punya pikiran orang benar. Dengan pelayanan itu, maka Tuhan menemukan sebuah umat yang lainnya. Karena di dunia ada umat yang layak, maka itu Tuhan Yesus tetap datang bukan untuk memusnahkan bumi, tapi untuk memulihkan bumi. Wah, luar biasa. Oke, Kolose 3:21. Kolose 3:21. Nah, setelah kita membaca perbedaan antara Maleaki dengan Lukas,
maka saya akan membaca dengan betul Kolose 3:21. Hai ayah, bukan ibu-ibu. Hai ayah-ayah, jangan kau sakiti hati anak-anakmu. Jadi jelas yang bisa menyakiti hati anak itu papanya, bukan mamanya. Supaya jangan, nah terjemahan bahasa Indonesia sangat tidak tepat. Supaya jangan tawar hatinya. Salah. Setelah kita membaca Lukas 1:17, maka begini bunyi Kolose 3:21. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anak-anakmu supaya jangan jadi generasi durhaka. Wih. Ini yang melukai hati. Saudara, kehadiran seorang papa itu penting. Kita buka Ratapan 5. Apa yang terjadi? Ya, dalam bahasa Inggris ada istilah the fatherless generations. Generasi tanpa ayah. Itu generasi yang kacau. Ratapan 5 ayat 1 mulai. Saudara, sejak tahun 91 Indonesia mulai pertama kali ada gerakan doa nasional. Itu tahun 91. Lahirnya di Hotel Borobudur, Jakarta. Saya ada di situ. Ada beberapa batuan yang sudah almarhum. Yeremia Rim, Pak Stefanus Damaris, Pak Samuel Elkana, Pak Yusak Cipto, dan banyak. Pak Yoko Penahue masih ada, ya, Pak Talas Sianturi masih ada, dan banyak lagi. Nah, doa pemulihan untuk Indonesia. Saya katakan kepada mereka dari hari itu, pemulihan Indonesia nggak akan terjadi kalau tidak ada gerakan untuk memulihkan generasi ini. Jadi siapa yang dipulihkan dalam doa Ratapan 5 ini, doa untuk pemulihan? Saya baca ayat 1 dan 2. Ingatlah ya Yahweh apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Ini meratap, saudara. Ya Yahweh, lihat, ingat apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah kehinaan kami. Ayat 2, kita nggak tahu siapa kami di sini, kita nggak tahu. Ayat 2, milik pusaka kami beralih kepada orang lain. Rumah-rumah kami, oh Tuhan, kepada orang asing. Siapa mereka? Begitu ngenas, begitu menderitanya hidup orang ini, kami ini nggak punya rumah, milik pusaka hilang, hidupnya hina. Siapa mereka, saudara? Lihat ayat 3. Rahasia ini saya temukan tahun 78. Waktu saya retreat anak remaja di daerah Pacet, Jawa Timur. Sejak hari itu Tuhan untuk melayani anak-anak yang gak punya papa. Siapa mereka? Ayat 3. Kami menjadi anak yatim, tak punya papa. Mereka ada di sekitar kita. Tadi siang dalam perjalanan selesai webinar, saya diantar oleh ketua yayasan kami, Pak Pendeta Eliezer Edo. Lalu cerita anaknya yang nomor 2 sedang melayani temannya waktu SMP dulu yang sudah yatim piatu, dia anak tunggal. Wah, saya dengar itu senang sekali. Nah, yang terakhir ibunya meninggal anak ini.
Nah, kenapa saya senang? Karena di tim kami sudah menekankan pelayanan ini. Begitu ada anak yatim, apalagi anak yatim piatu, cepatlah untuk kita jadi papa mama dan jadi rumah buat mereka. Saya bersyukur dengar kabar itu. Nggak sempat saya telepon karena saya langsung masuk ke webinar ini. Saya bilang nanti telepon. Anak dari ketua yayasan kami. Saya akan support dia. Wih, luar biasa. Saudara, kami menjadi anak yatim tak punya bapak. Kalimat kedua lebih mengerikan, saudara. Ayat 3, ngeri. Ini lebih daripada corona. Ini lebih daripada kasus-kasus kejahatan narkoba. Kenapa? Sudah nggak punya papa, menjadi anak yatim. Ibu kami seperti janda. Nah, saya pertama baca ini, kok ada kata seperti, kenapa ya? Kenapa janda nggak dibilang janda saja? Saudara, seperti. Saya pikir ini salah terjemahan bahasa Indonesia. Ternyata tidak. Memang seperti. Akhirnya ketemu jawabannya. Saya percepat. Janda itu karena satu di antara dua alasan. Meninggal suami atau diceraikan suami. Itu baru janda. Tapi kalau seperti, nah ini yang luar biasa. Saya kaget. Itu terjadi di generasi kita. Ibu kami seperti janda. Karena memang bukan janda, cuma seperti. Maksudnya tidak pernah menikah. Tapi ada anaknya. Maka ini free sex. Zaman perang dulu, perang dunia kedua, ya, perang sekarang di Suriah, perang Afghanistan, perang Teluk, perang Vietnam, perang banyak. Banyak janda, banyak anak yatim, banyak, betul? Karena ayah-ayah mereka mati di peperangan. Tapi generasi kita nggak ada perang, kok banyak anak yatim dan banyak janda? Maaf, ini karena free sex. Terima kasih dari pembicara kedua, mengingatkan anak-anak muda hati-hati dengan dosa seks. Betul, akhir zaman ini mengerikan sekali. Apa yang terjadi dengan mereka? Ayat 4, saudara, belum selesai. Air kami, air untuk minum saja. Kami minum dengan membayar. Betapa sengsaranya anak-anak ini. Maka generasi inilah yang kita harus pulihkan. Untuk minum saja bayar. Kedua, lanjut. Kami mendapat kayu dengan bayaran. Ngerti kata kayu zaman itu? Untuk hidup. Untuk masak air, masak nasi, masak lauk. Kayu bakar. Nggak gratis. Sudah nggak punya papa. Mamanya seperti janda. Nggak punya rumah, nggak punya pusaka, nggak punya garis keturunan yang benar. Karena papanya nggak ada, nggak jelas. Kasihan. Mereka itu ada di sekitar kita. Nggak usah jauh-jauh ke Afrika, kemana enggak. Di sekitar tempat saudara tinggal. Maka itu terima kasih Pak Jaya. Tadi dalam memperkenalkan saya, Pak Jaya berkata, saya diberi Tuhan kemampuan untuk ngurus begitu banyak anak-anak yang gak punya papa. Saya bersyukur untuk itu. Ayat 5, saudara. Kami dikejar dekat-dekat. Maaf kalau zaman sekarang, Satpol PP yang ngejar anak-anak jalanan ini. Dengar kabar kemarin di Palembang, ada anak-anak jalanan, anak-anak laki 21 orang.
disodomi oleh seorang yang mengaku tukang pijat. Aduh, saya mendengar itu, Tuhan kasihan. Belum kasus-kasus yang lain. Saudara bayangkan, kami dikejar dekat-dekat, hidup mereka itu nggak aman, hidup mereka nggak tenang, nggak punya pusaka, nggak punya rumah, air aja bayar, cari kayu aja bayar. Berikut, kami lelah. Maka itu ketika gereja, maaf saya berkata, ketika gereja perang antar pendeta karena rebutan jemaat, saya marah kepada gereja-gereja itu. Kalian buta dan picik. Keluar dari rumahmu yang mewah, keluar dari gedung-gedung gerejamu yang wah. Cari anak-anak ini di jalan-jalan mereka ada. Itulah yang harus kita layani. Kami lelah. Bagi kami tak ada istirahat. Apalagi zaman jahat ini. Banyak pabrik-pabrik, banyak home industri. Maaf, mempekerjakan pekerja anak-anak. Karena bayarannya murah. Tapi ini jahat. Ayat 6. Kami mengulurkan tangan kami kepada Mesir. Mesir itu dunia. Maka itu anak-anak ini mau dilecehkan, maaf, mau dijadikan objek seks, nggak apa-apa, asal makan. Ini yang menyedihkan, saudara. Dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti. Tahu Asyur itu ada dewa namanya Molok yang suka makan bayi-bayi korbannya. Mereka nggak apa-apa, mau diapakan aja, pokoknya kami makan, dapat roti asal kenyang. Wih, saudara, kasihan anak-anak ini. Lihat ayat 7, lebih jahat lagi. Masih ratapan 5. Bapak kami berbuat dosa. Mereka tidak ada lagi free sex. Bapak kami berbuat dosa. Mereka tidak ada lagi. Ayo baca sama-sama kalimat kedua di ayat 7. Hancur hati saya. Dan kami yang menanggung kebejatan mereka, kedurjanaan mereka. Oktav senang para dosen, para rektor memilih tema ini. Karena inilah jumlah penduduk yang lumayan banyak di generasi kita. The fatherless generation. Maka itu gereja, ayo kita menjadi papa dan mama buat mereka. Saudara-saudara, saya ingin berbagi. Kami punya grup webinar namanya Sungai Kehidupan. Sejak Rabu kemarin, ini Jumat ya. Iya, bagaimana tips nanti saya akan jawab. Nah, dalam kelompok Sungai Kehidupan ini akhirnya Rabu kemarin kami mengambil keputusan. Karena musim COVID-19 banyak gedung gereja karena nggak bisa dipakai untuk rutin. Maka komunitas Sungai Kehidupan ini mengambil keputusan. Cari gereja-gereja kecil di daerah-daerah termasuk di kota-kota besar tapi yang di daerah-daerah kumuh. Maka para pengusaha muda, pengusaha-pengusaha yang cinta Tuhan ini akan pasang wifi di gedung-gedung gereja itu. Saudara, luar biasa. Tujuannya apa?
supaya anak-anak sekolah nggak harus yang Kristen, jangan umum, yang tidak punya pulsa, yang nggak punya kuota untuk belajar online dari sekolahnya, orang-orang tua yang nggak bisa punya HP yang memadai untuk bisa mengunduh soal-soal sekolah. Maka gereja menyediakan handphone atau tablet tiap hari biar anak-anak belajar. Nah, anak-anak muda dari jemaat gereja itu jadi tutornya. Lalu ada yang usul, bagus. Kalau gitu kalau siang kita ajak beri makan siang. Wah, lebih bagus lagi. Jadi gedung gereja nggak mubazir. Percaya nggak? Ajarin anak-anak yang nggak punya papa ini untuk ikut duduk di situ. Dan betapa indahnya. Sediakan tikar-tikar. Kalau mereka capek, nggak usah pulang, biar tiduran di gereja. Ngerti nggak ini saudara? Maka itu biar gereja, di mana anak-anak ini nggak punya rumah, sebab rumahnya dijual oleh ibu yang seperti janda tadi. Maka anak-anak bisa berkata, aku mau pulang. Kemana? Ke gereja itu. Aku bisa tidur, aku bisa makan di situ. Wah, betapa indahnya aku bisa belajar. Ada wifi gratis. Ayo, kita buat itu. Ini baru salah satu bentuk pelayanan hati Papa. Yang berikut, ini bagian terakhir. Hakim-Hakim 11. Kitab Hakim-Hakim pasal 11. Ya, ada kisah yang luar biasa. Hakim-Hakim pasal 11. Ada seorang hamba Tuhan, hakim namanya Yeftah, dan kita kenal, ya. Mulai ayat 1. Adapun Yeftah orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Betul, memang dia hebat dipakai. Tetapi, nah ini yang gak enak. Tetapi ia anak seorang perempuan Sunda. Jelas Alkitab penulis. Saya baca lagi ayat 1. Adapun Yeftah orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Kasihan. Ayah Yeftah, nah ini yang melakukan persundalan. Maka itu saudara, selama saya melayani pelayanan hati, pelayanan ini akhir zaman, saya menolak kalimat anak haram. Tidak ada. Yang ada itu bapak haram. Ayo kita ubah kata itu, supaya bapak-bapak yang meninggalkan anak-anaknya dalam kedurjanaan mereka, anak-anak harus tanggung kebejatan bapaknya. Sadar. Jadi nggak ada anak haram, bapak haram yang banyak di dunia ini. Terima kasih Sinta, anak saya dari Makassar, berkata, hai gereja-gereja bangkitlah, naungilah anak-anak yatim yang tidak punya bapak. Ayat 2. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Ini anak sah, anak kandung. Setelah besar, anak-anak istrinya ini jadi anak sah, anak kandung. Setelah besar anak-anak istrinya ini, mereka mengusir Yeftah. Nggak enak bukan diusir? Anak-anak seperti Yeftah ini masih ada banyak di sekitar kita. Mengusir Yeftah, katanya kepada Yeftah, hei, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Ini jawaban dari Ratapan 5 ayat 7. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tidak ada lagi, kami yang menanggung kebejatan mereka. Ayat 3. Maka larilah Yeftah dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Maka terbukti, saya nggak tahu ya, tolong beritahu saya ingin tahu. Dari hakim-hakim zaman Yeftah sampai sekarang itu sudah berapa ribu tahun.
tulisan ini masih relevan sampai hari ini. Keluarga yang hancur, ayah-ayah yang tidak bertanggung jawab, anak-anak kebanyakan rusak, berkumpul dengan petualang-petualang dan pergi merampok. Itu terjadi sampai sekarang ini. Maka itu mari mulai hari ini semua kita yang punya hati untuk pelayanan akhir zaman, pulihkan hati papa-papa. Ayo, tolong para gembala dalam konseling pranikah sekali. Calon pengantin pria kita cecar lebih banyak daripada calon pengantin perempuan, karena akan jadi kepala. Dan ayat terakhir 1 ayat 3. Mengapa kalau bapak-bapak ini hancur, otomatis anak-anak jadi durhaka dan dengan sendirinya bumi ini musnah? Ini jawabannya ayat terakhir. Karena waktu saya lebih nggak apa-apa ya, minta maaf. 1 Korintus 11 ayat 3. Saudara, ini ngeri kalau kita salah memberlakukannya. Begini, segala kerusakan yang terjadi tidak ada otoritas. Coba bayangkan, sebuah keluarga, sebuah lembaga, sebuah komunitas tidak ada otoritas, pasti chaos, kacau. Dulu sebelum saya mengerti 1 Korintus 11 ayat 3, saya beranggapan otoritas dari Tuhan itu datang ke negara, ke pemerintah. Ternyata salah. Bukan. Maka itu saya ingatkan, institusi pertama di dunia ini. Jadi lembaga pertama yang dibentuk oleh Tuhan itu lembaga keluarga. Lihat Kejadian 1, Kejadian 2. Nah, ketika lembaga keluarga dibentuk, maka otoritas diberikan Tuhan kepada keluarga itu. Maka itu setan tahu untuk menghancurkan otoritas di dunia, hancur pegang otoritas pertama, yaitu suami. Lihat ayat 3, ayat 1 Korintus 11. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap, saya langsung ganti ya, suami. Kepala dari tiap-tiap suami. Saudara perhatikan, mengapa yang disebut pertama itu suami, bukan yang lain? Karena ini pemegang otoritasnya. Ya, saya lanjutkan. Pemegang otoritas pertama itu suami. Maka itu ayat 3 berkata, ya, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini. Kepala dari tiap-tiap suami ialah Kristus. Kepala dari istri, kedua istri, ialah suaminya. Dan kepala dari Kristus ialah Tuhan. Terserah, kita mau dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah penulisan. Kalau dari bawah, ya, kepala nomor 1 adalah Elohim kita, Papa di surga. Dari otoritas pertama, bukan pemilik ya. Tuhan itu bukan pemilik otoritas, salah. Dia itu otoritas tunggal atas alam semesta ini. Nah, dari otoritas turun kepada kepala kedua, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dari Tuhan Yesus, nah ini jawabannya. Mengapa iblis lebih merusak suami, memilih merusak suami daripada merusak istri? Karena ayat ini. Dari Papa Yahweh Elohim turun kepada Tuhan Yesus, langsung turun ke suami. Tahu sekarang mengapa papa-papa yang dirusak oleh iblis? Karena ini pemegang otoritas. Saudara, oke, saya akan akhiri tapi saya percepat.
Begini pria-pria yang belum menikah dan yang sudah menikah, dengar. Mungkin saya satu-satunya pendeta di Indonesia. Kalau mengikuti boleh, enggak juga enggak apa-apa. Ya. Yang kalau pemberkatan nikah, saya bimbing calon pengantin pria untuk nanti waktu mengucapkan janji nikah harus ada kalimat ini, saya bimbing dulu. Katakan ya, kalau aku selingkuh, aku mati. Banyak yang kaget, enggak peduli. Kalau enggak mau mengucapkan itu, saya enggak mau meneguhkan pernikahan mereka. Cari pendeta lain. Ada yang protes. Kenapa sekejam itu, Pak? Nah, gadis-gadis, kalau kamu kenalan pada seseorang, orang tuamu sudah setuju, gembala sudah setuju, finalnya kamu tanya pacarmu, calonmu, calon suamimu. Nanti kalau kita menikah, kamu mau janji enggak bahwa kalau aku selingkuh aku mati? Nah, kalau cowokmu jawabnya saya mikir ya, langsung putus. Berarti dia niat selingkuh setelah menikah. Maaf saya ngomong ini. Ini alasan saya, dengar. Kenapa saya tegas? Calon suami harus berani berkata, kalau aku selingkuh mati. Begini saudara. Ketika seorang calon pengantin pria berjanji untuk setia kepada istrinya, tidak ada kata cerai, mikir cerai aja tidak. Detik itu juga ketika seorang hamba Tuhan meneguhkan pernikahannya, detik itu juga laki-laki ini berpangkat suami. Suami itu pangkat, loh saudara. Begitu seorang laki-laki berpangkat suami, langsung artinya mewakili Yesus. Jadi suami itu wakilnya Tuhan Yesus. Enggak main-main. Berapa waktu kemudian, paling tidak harus setahun. Istrinya melahirkan. Detik pertama, tangisan bayi. Wah, detik itu juga suami ini ditambah satu pangkat lagi. Apa? Papa, ayah. Dia mewakili Papa di surga. Maka itu Mazmur 103 ayat 13 jelas. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Yahweh Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Jadi untuk menggambarkan Tuhan yang adalah Papa, maka papa-papa di dunia itulah wakil Tuhan. Maka itu setiap anak yang terluka hatinya oleh papanya sebelum dipulihkan, walaupun dia pendeta, maaf, sulit keluar kata Papa kami dalam surga, sulit. Kenapa tiap kali manggil Papa yang di surga, yang muncul gambar wajah papanya yang bengis, yang menyakiti, yang meninggalkan mereka. Sulit memanggil Papa di dalam surga. Maka itu harus ada pemulihan besar-besaran, saudara. Jadi suami dan ayah itu enggak main-main. Karena kita para pria kalau menikah menduduki dua jabatan. Yesus Kristus kita wakili dan Bapa di surga kita wakili. Maka itu ayo hari-hari terakhir ini di dunia, karena waktunya makin singkat, kita buat gerakan memulihkan hati Papa-papa. Kemana saja kita pergi, kemana saja kita melangkah, kemana saja kita berada, buka mata lebar-lebar. Bu, untuk apa? Melihat ada anak yatim enggak? Buka telinga lebar-lebar mendengar ada yang menangis enggak? Butuh makanan, butuh kasih sayang. Buka hati lebar-lebar untuk berkata, ayo kamu pulang nak, kamu pulang ke hati Papa ini. Yang ketiga, yang keempat, buka dompet mereka. Yang kelima,
buka rumah kita untuk kita tampung mereka. Nak, ayo pulang, ikut papa. Saya cuma cerita ya saudara, gara-gara pelayanan hati Bapak ini, Tuhan itu memberkati kami, saya suami istri, dengan bisa beli rumah nggak sedikit, puluhan. Dan kami nggak sewakan, kami nggak kontrakan. Untuk apa rumah sampai puluhan? Yaitu supaya anak-anak yang nggak punya papa bisa pulang. Aku mau pulang karena aku punya rumah. Di banyak kota di Indonesia Tuhan berkati. Terima kasih untuk itu. Terima kasih. Ini kepercayaan Tuhan. Jadi mulai hari ini dengan tema ini kita siap memulihkan hati bapak-bapak supaya nggak ada orang durhaka dan bumi jangan dimusnahkan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.